Ya. Masih di FYP For Your Pagi. Ini sebelum kita panggilin Rizky, ini ada yang mau dipanggilin. Dibuka. Ini dari aku. Apa ini? Apa ya? Kasih aku apa? Ini tolong jelaskan tentang oh my god. Oh iya Gelas, iya. gelas kaca. Interogasi itu kan lu ibaratkan dengan gelas itu. Iya. Gua di ruang interogasi itu gua bilang kalau kita tuh hidup tuh jangan jadi gelas kosong. Ibaratnya gelas ini tuh harus bisa terisi supaya kita bisa mengisi gelas lain pula dengan gelas yang sudah ada. Kalau gelas kita kosong, gimana kita mau ngisi gelas yang lain? Nah ini tuh perumpamaan bahagia, Vi. Waktu itu gue jelasin sih. Gimana bisa membahagiakan Orang lain kalau kitanya sendiri kosong. Mungkin bisa, tapi nggak akan tahan lama gitu loh. Karena kita sendiri udah kosong gitu, gimana mau bahagia. Oke. Dan saat itu juga jadi momennya tuh bikin makin terharu lagi. Nah cuman kan waktu itu banyak yang nggak setuju juga, banyak yang nggak Kan lu dihujat pas lagi video itu keluar. Ya, lu dihujat waktu tahun lalu kan, dibilangin, oh nggak ngedukung lu gitu. Iya. Kok bikin Dede menangis? Bener. Terus sekarang tuh gue jujur mungkin ini saatnya gue mohon ampun sama Allah. Gue juga minta maaf sama netizen yang mungkin waktu itu nggak setuju. Gue mungkin salah gitu, tapi ya mudah-mudahan setelah ini udahlah. Gue malah takut sebenarnya kalau ada yang berbalik muji gitu, karena kan sekarang lu banyak puji-puji juga. ada Wah, beberapa bla bla bla. ya, tapi gue malah takut. Intinya adalah gue minta maaf lah apapun itu. Mungkin dulu gue salah, mari kita saling bermaafan. Gue nggak mau gue terlena dengan pujian, karena kadang-kadang kalau kita terlena kita lupa bahwa ada yang lebih layak untuk kita puji, yaitu ya Allah. Masya Allah. Enggak, tapi benar. Benar. Tapi lang. Jadi orang yang muji-muji lu sekarang, dulunya pernah ngehujat lu? Ada. Jadi, ada yang nge-DM terus ya semangat Kak Gilang gitu. Setuju banget sama apa yang Kak Gilang sampein gitu. Pas gue liat history DM-nya, lah tahun lalu ngatain gua. Terus ya udahlah, tapi itu berarti manusia itu artinya benar-benar bisa dibolak-balikan. Makanya hidupnya begitupun dengan rumah tangga, dari sayang jadi itu Allah itu kan membolak-balikan hati kan intinya. Ya cuman maksudnya kan? jangan gegabah aja. Udah siap katanya. Hah? Rizky. Kita panggilkan bintang tamu kita spesial. Ini dia. Rizky dan dedeknya. Hey, Iki, Ido. Iki, apa kabar? Ini Rizky dan adiknya Ido, ya kan? Adiknya. Iya bener. Apaan sih lu, ngapain lu? Ini tamu spesial kita, udah lama gak ketemu aku sama Iki sama Ido. Ini Rizky dan dedenya, adik kakak kembar. Iya betul. Apa kabar bro? Sehat bro? Gak usah digitu-gituin. Habis badannya pada hulek-hulek semua. Iki sama Ido kemana aja sih, udah lama gak ketemu. Alhamdulillah sehat sih. Oh, bagus, fitness terus, ngaji terus. Ini Iya, betul. alhamdulillah. Harus pakai kacamata hitam. Enggak sih. Ya kenapa sih, emang kenapa sih? Enggak, biar kelihatan ekspresi matanya. Ayo duduk Iki sama Ido. Ngantuk. Tepuk tangan dong buat Rizky sama Ido. Oke, sekali lagi pokoknya apapun itu semua teman. Mau Rizky Bilar, Rizky Ridho, Lesti, semua itu sahabat kita. Ini kan karena beritanya lagi hangat, kita hanya ngobrol aja. Gimana, apalagi kan Iki sama Ido kan juga teman. Maksudnya bukan teman lagi lah. Kalau Iki kan maksudnya dulu juga pernah ya bersama dalam kompetisi bareng. ya, kompetisi bareng. Iya, pernah betul. dekat juga. Iki teman. Kari dia paham kok lu ngomong apa. Ki, Gimana? gue ngeliat Instagram lu sekarang tiba-tiba aktif mengenai apa gitu posting. Lu ikut kaget dengan kejadian ini? Kaget banget karena memang kemarin itu taunya pas siang ya. Siang itu keponakan ngasih tahu sama Iki. Siang Kamis kalau nggak salah. Iya, siang Kamis. Itu Om lihat Om di berita katanya. Hah? Serius? Kemarin itu Senin baru ketemu gitu. Sama siapa? Sama Bilar. Main bola. Main bola, Main bola, kan? main Iya, bola bareng bareng ya. ya? Lah kok bisa sih gitu-gitu? Kaget. Main bolanya pas hari apa? Senin malam Selasa tuh. Senin malam Selasa. Kenapa lu ketawa? Nggak apa. Lu tahu sesuatu ya? Sepemikiran sih. Oke, terus. Gitu, jadi kaget aja sih. Kok bisa sih kemarin itu pas ketemu tuh baik-baik aja sih gitu. Dan memang kalau di lapangan tuh tidak pernah membahas untuk masalah keluarga. Tapi Ya kan, apalagi ngebahas keluarganya dia sama lu. iya, gitu dan kita kan baik aja sih di lapangan gitu. ya. Bahkan satu tim juga kadang gitu. Jadi nggak menyangka aja sih, kaget juga dan menyayangkan. Ada sempat komunikasi nggak?
dengan Dede atau sama Bilar? Nggak ada. Nggak ada. sekali. Kalau di lapangan ya cuma di enggak, lapangan. pas habis kejadian ini apakah ada usaha bertanya atau menguatkan salah satu di antara mereka? Paling Iki nggak ada kontak sama sekali dengan keluarga apapun. ya paling Ido kalau ke bapak sih. Karena bapak pernah sampein bela sungkawa juga pas waktu Ke bapaknya Lesti. Enggak, iya ke bapaknya Lesti, Ido ke bapaknya Lesti. Dibalas. Menguatkan balas. Tapi gimana? Ini kan ya apapun itu kalian sebagai yang pernah dekat gitu ngeliat kejadian ini gimana sih untuk Iki sama Ido? Ya intinya kalau Ido ya menjadi wasilah hidayah juga, apalagi Ido juga baru berumah tangga dan belajar juga gitu kan. Mungkin setiap rumah tangga punya Masalah. apa namanya Oke. jalan kehidupannya masing-masing. Sip. Itu juga pelajaran hidup juga sih buat Ido khususnya sih. Kalian berdua tuh kan satu tim bola sama Bilar ya. Kalau gue kan satu panggung bareng Ya lu makanya main bola dong, lu main bola. Lu main yang lain. Ini nggak pernah main. Ini bulu tangkis, bola, tenis. Lu olahraganya apa? kuda sama kuda. Nah, intinya gue mau nanya, kalau Bilar di mata lu berdua di lapangan bola tuh seperti apa? Kalau Sosok seperti apa? kita sih welcome sih, apalagi pertama ketemu gitu kan, ikut kajian setelah latihan bola gitu. Welcome sih, enak-enak aja ngobrol juga, tapi nggak terlalu intens ya. Oke, karakternya kayak gimana? Karakternya gimana ya? Ya cool sih, kalau udah lihat sih cool memang. Cuman ya gitulah. Oke, Iki, kan lu pernah dekat dengan Lesti berapa tahun? Semenjak kompetisi sampai Ya, pacarannya berapa tahun? hampir 5 tahun. 5 tahun pacaran. Lesti itu kan banyak orang ngomong katanya Lesti mah emang bucin. Sebucin itu kah Lesti kalau sudah jatuh cinta? Mungkin pada saat itu lagi jatuh cinta aja gitu. Jadi Sebentar, saat itu tuh dengan siapa? dengan si Bilar. Enggak, pas sama Rizky, apakah Lesti itu emang sebucin itu kalau lagi jatuh cinta? Iya banget. Gitu. Apalagi kan karena memang kemarin itu kan cinta pertama lah gitu ya, baru-baru gitu dan baru mengenal cowok dekat, perhatian sayang gitu. Iya, sebentar. Kok senyum-senyum? Lu senyum-senyum kenapa? Enggak, ini bagus nih. Enggak. Gua boleh bawa pulang kayak ini. Enggak. Lu tadi senyum, itu buat di kepala yang Apa sih lo? senyum-senyum. Emang gua kalau ngeliat lu nggak boleh senyum? Kan senyum ibadah. Ini orang aneh nih. Tadi ketangkap kamera pas Rizky bilang, Mana ketangkap lu? Orang gua ngeliat monitor. tapi lu sendiri kan lu jadi saksi juga ketika Rizky deket sama Lesti. Masa iya? Nggak, lu inget nama gue siapa nggak? Tuh kan, Bilang. dia lupa. Ya gimana? Menurut Apa lo, gimana apa? ketika Lesti dekat dengan Rizky, Ya itu jalan hidup orang. Ya mau gimana? Emang pas lagi dekat sama Rizky, lu kenapa sih senyum? Dengar jawaban gua. Itu kenapa lu nggak bisa ngomong? Oke, tapi sekarang kan yang gagal rumah tangga tidak, yang kisruh rumah tangga bukan hanya Rizky, Bilar dan juga Lesti. Rizky juga kemarin kan juga sempat gitu juga ya. Iya sempat, dan memang kita kan di dalam itu kan berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Apalagi kalau Iki seorang pemimpin gitu ya, dan pemimpin dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya kita tuh juga sudah mencari solusi dan melibatkan banyak orang juga untuk Iki awalnya memang banyak masukan dari Mama Iis tuh. Nah gini-gini, oh coba Iki pikirin lagi. Tapi orang menilai itu cepet banget gitu untuk ngambil keputusan segala macam. Padahal kita juga udah berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Oke. Nah Iki juga nggak mau menyakiti ketika dilanjutkan. Kalau memang menyakitkan keduanya untuk apa gitu. Rumah tangga itu kan memang benar-benar untuk ibadah ya gitu. Ya. Tapi di situnya belum dapat ibadahnya gitu. Nah jadi kita juga udah sepakat tuh berdua waktu itu. Oke. Gitu. Jadi Obrolannya rujuk lagi intinya dan pisah tabayun lagi. dulu. Tabayun lagi. Nah, Gitu. andai lu bisa berkomunikasi dengan Lesti, apa yang mau lu sampaikan ke Lesti mengenai situasi seperti ini? Sebagai sahabat lah ya. Apa ya? Yang pertama Iki bilang selamat lah gitu karena dia yang dipilih sama Allah untuk dihadapi dengan masalah seperti ini, berarti Allah sayang sama dia, nggak lupa dengan dedeknya gitu. Dan untuk mengangkat derajat dedek juga pastinya gitu.
dan Walaupun menambah kedewasaan. menyakitkan. Kalau menyakitkan gitu, karena memang yang Iki pernah dengar segala sesuatu mungkin itu yang baik untuk kita, tapi kita tuh menjalani nggak enak, pasti itu ada kebaikan. Husnuzon sama Allah, pasti itu akan ada jalan yang terbaik. Apa yang kita pikirkan husnuzon itu, insya Allah itu yang kita dapat nanti. Berprasangka feedbacknya. baik. Iya. Oke. Jadi mau nyampein apa ke Lesti? Selamat kamu yang terpilih. Ya, yang pasti kuat, insya Allah pasti ada kebahagiaan setelah ini. Gitu. Harapannya gimana nih? Harapannya Lesti sama Dede pengennya bisa. Kalau Iki pribadi, Iki berdoa sama Allah tuh semoga mendapatkan titik terang yang baik untuk keduanya gitu. Kalau memang bisa untuk dipertahankan, dipertahankannya dulu gitu. Kita lihat nanti akan ada jawaban yang memang benar-benar bukan dari mulut kita yang menjawab, tapi dari penilaian orang juga pasti akan tahu lah. Gitu. Karena kan sekarang berdua lagi panas tuh jadi ya panas, istilahnya ya. Ya jadi dinginkan dulu dengan kepala yang dingin. Kalau memang bisa diselesaikan dengan cara yang baik, seolah-olah seperti makanan, Nak. Kalau makanan tuh yang lagi dimasak, langsung kita makan, itu kan menyakiti lidah kita sendiri. Gitu. Dan begitu juga dengan omongan, mungkin saling menyakiti pada saat itu lagi emosi. Gitu. Iya. Makanya makan es krim biar nggak sakit, kan dingin tuh. Si gua. Oke. Tapi bulan Oktober ini Rido 1 tahun menikah ya? Iya, Dan beneran. ini gimana? Sekarang udah hamil istri Alhamdulillah, kan? insya Allah bulan November sih, HPL di pertengahan November. November. Oh, Lahiran. udah deket dong berarti. Kasih rahasia dong supaya keluarga harmonis itu kayak gimana? Iya. Jalani aja sih ya. Yang intinya jangan lupa sama Tuhan kita sendiri, terus untuk ya ibadah bareng-bareng. Kan intinya nikah itu memang ibadah, dan itu semuanya gudang masalah sebenarnya rumah tangga, tapi disitulah pahala yang lebih banyak gitu. Makanya sebagian dari keimanan kita sempurna ketika berumah tangga kan. Insya Allah seperti itu sih. Justru itu ada rumah, ada tangga. Tangga itu kan kita naikin satu persatu. Kadang kita jatuh, kadang kita terpleset, kadang kita bisa naik lagi. Ya, Ini juga lagi belajar juga sih. Belajar menjadi orang pemimpin. ngetawain gua kalau gua ngomong dia ketawain gua. Lu sekarang nggak bisa itu. Sekarang kamera udah ke lu. Bukan gua. Gua nguap, tadi gua nguap. Masa mau gini? Sama Enggak, Mas gua bilang rumah tangga itu kan kita kadang kita jatuh begitu. Kesannya lu sering terpeleset kesannya ya? Iya, bukan kepleset. Apa? Hanya tergelincir. Oke, jangan lupa nonton di FYP For Your Pagi. Dulu kau janji bahwa berlian untukku sehari. Ya. Kalian setuju nggak? Terutama lu Lang, kalau ngelihat Bilar itu kiblatnya tuh Raffi Ahmad banget. Maksudnya dalam bekerja kerasnya, kesuksesannya gitu. Sampai aset kekayaannya, mobil mewahnya, sampai lu punya Rans Entertainment, bikin Leslar Entertainment juga. Lu ngerasa nggak lu tuh jadi role model banget? Sebenarnya sih sah-sah aja. Setiap orang kan bisa jadi siapa aja. Setiap orang kan bisa. Jambak lu ya. Gua kesel banget kayaknya. Enggak serius. Apa sih? Dia Beneran, emang gini lah. serius. Sebenarnya gue tuh sering lagi ngobrol sama Bilar. Gue sering ngobrol sama Atta Halilintar. Misalnya yang mereka kan usianya hampir Ya satu area lah. hampir 1 dekade lah maksudnya. Tapi mereka tuh punya visi misi yang memang lebih berapi-api dari gue waktu di zaman ataupun di umurnya mereka. Ya. Karena ya kayak Rizky Bilar, Atta Halilintar, buat gue tuh waktu di usianya mereka, waktu itu kita Belum sebegitunya. nggak segitunya. Mereka punya followers yang banyak, mereka menjadi influence. Mereka tuh justru waktu gua seumurnya dia mungkin gua nggak segitunya mereka, sepowerful itu. Iya, Tapi- karena lu saat itu mungkin tidak ada role model. Sekarang kan Raffi itu jadi role model anak generasi Iya. muda untuk bisa sukses. Tapi justru ini maksudnya gue sebagai dan ini juga nasihat buat gue pribadi, buat kita semua juga. Maksudnya semakin kita punya tanggung jawab, followers yang banyak, popularitas yang besar, kita menjadi diidolakan orang dan menjadi influence orang itu dampaknya sangat besar ternyata. Sekali kita melakukan kebaikan, misalnya nih 1000 kebaikan, wah kita bisa dilulukan. Tapi ingat satu, kita ya namanya manusia ya, gue pun nggak sempurna ya. Sekali kita error sedikit, itu bisa menjadi fireback juga buat kita. Jadi tanggung jawabnya itu besar.
1000 kali lipat lebih besar ketimbang mungkin Tidak dilihat orang. yang orang tidak punya influence sebesar Oke, kita. tapi kerja kerasnya itu ternyata berdampak positif juga. Kita akan mengintip nih bukti kesuksesan dan juga kegigihan seorang Rizky Bilar ya. Oke, coba kita lihat nih. Gurita bisnis dan aset kekayaan Leslar ya. YouTube Leslar Entertainment 1,3 juta subscriber. Kurang lebih 500 sampai 800 juta per bulan. YouTube Rizky Bilarnya 4,53, 2 miliar per bulan. Tuh, bisnis restoran. Ini nggak kebaca deh ini. Metaverse bisnis berlian. Instagram pribadi 13 juta followers. Endorse tuh. IG story 25 juta, feed 40 juta, feed video Instagram 50 juta per post loh. Tapi Ada lagi? Udah. tapi memang Masya Allah luar biasa. Cuman gue tuh flashback saat ini terjadi sama Bilar ya Bilar cowok ya, maksudnya Dede ya les sama Bilar. Ini gue pernah dejavu, gue pernah mengalami kejadian yang berat juga waktu itu pas gue ketangkep BNN. Oh iya. Ini ya, meskipun beda case-nya ya. Tapi kan saat itu lu masih sendiri ya? Ya waktu itu masih sendiri, tapi ini sama-sama yang bener-bener kan, bayangin aja yang tadinya kita dilulukan. Gue kan pernah yang berada di dilulukan. Puncak. Saat itu satu Indonesia semuanya Hujat. ya menghujat. Ini pernah terjadi juga sama gue dan ya udah, gue selalu percaya ya udah deh, emang ini waktunya setiap. Benar kata Iki, saat kita dikasih sama Allah ini ujian ini, ya berarti kita mau ditinggikan derajatnya kalau kita bisa legowo, kita bisa bener-bener bisa tawakal lah. Berarti ketika di posisi itu yang harus dilakukan Bilar sekarang menurut Raffi adalah Ya apapun introspeksi, apapun itu introspeksi, sama-sama mendekati diri kita sama Allah. Gue waktu pas gue ketangkep tuh sama Nenek tuh, gue minta maaf sama ibu gue cium kaki ibu gue pokoknya minta maaf sama semua orang. Tapi memang bener kayak waktu itu ada kalanya waktu itu gue ketangkap tuh umur gue masih 25 tahun, 26. Merasa gue punya semua orang juga, wah ngelihat gue juga, semua orang gue Raffi Ahmad, gue bisa ini. Tapi lu bayangin, uang yang gue punya saat itu dibalik loh semuanya. Rekening gue di freeze waktu itu. Wah bener-bener gue mulai dari nol lagi? Ya hampir gue mulai dari nol lagi. Waktu itu juga karena gue masih muda ya gue nggak mikir nabung banyak. Gue beli ini. Ibaratnya waktu itu saat gue di freeze kan mau bayar pengacara, ibaratnya mau ada ini, wah cepet banget uang itu habisnya. Jadi gue pernah berada di posisi ini dan yang gue lakukan ya udah, gue cuman ke ibu gue minta maaf, ke keluarga gue yang pernah gue siapapun itu. Mau teman setiap kali telepon, gue minta maaf ya kalau gue udah pernah salah ya, gue gini-gini, wah gue itu yang gue lakukan. Oke, tapi ya itu namanya hidup tidak pernah mulus, semulus Yes, kita bayangkan. setelah itu pasti banyak perubahan dan pendewasaan dari diri kita. Gak ada yang terlambat loh, semuanya gak ada yang terlambat, semuanya kita bisa. Gue yakin Bilar sama Dede pasti mau ditinggikan derajatnya lebih lagi. Kalau kita bisa. Oke, tapi yang menarik ya, kalau udah berita heboh seperti ini, seperti biasa netizen Indonesia itu bener-bener luar biasa. Langsung ilmu cocokologi digunakan, video-video, foto-foto langsung semua jadi ahli tuh kan. Dedeknya tidak tertekan kan, tuh kan ini kelihatan banget mau pamernya kan si Bilarnya segala macam. Banyak berkomentar. Nah, langsung saja kita akan menghadirkan nih seorang ahli mikroekspresi, Joyce Manurung. Ayo kita panggilkan. Hai Mas Joyce, apa kabar? Pak Irfan. Silakan. Apa kabar? Halo, saya juga. Halo, Joyce. Kita duduk di Joyce, mana ya? Silakan Mas Joyce. Ya. Kak Jus ini ahlinya ekspresi ya? Ya. Oh gitu ya. Saya sebenarnya basisnya psikologi, Ya. jadi nuansa psikologinya akan kita. Kebetulan ini katanya mau ngobrol tentang rumah tangga. Kenapa gua sih? Ini orang aneh banget. Katanya, Gitu. Kelemparnya bisa banget. katanya nggak. Nggak ada, Bi. Belum lagi. Jangan sampai. Jangan. Bagus, berarti dari basicnya ilmu psikologi berarti bisa melihat dari ekspresi gerak tubuh apa yang terjadi dengan isi hati yang sebetulnya. Iya, sebenarnya kalau kita melihat manusia itu ya, bahasa komunikasi yang paling jujur itu bahasa tidak bicara. Jadi bahasa tubuh, ekspresinya, cara duduknya, ini yang akan mempengaruhi sebenarnya apa yang sedang dia rasakan, dia pikirkan. Oke, nah kita akan melihat beberapa video, boleh kita bahas? Boleh, sangat boleh. Ya, kita akan lihat ya video pertama. Minta dikomentari ya Mbak Joyce ya, ini dia.
Si cowok jaket kulit itu gimana menurut Bajis? Salah dong. Objeknya, Nggak. objeknya yang Maaf ya, kalau saya lihat yang jaket kulit itu kayak rentenir ya. Menekan. Kayak lihat terus dia seperti menekan. Penagih Iya hutang. lagi. Iya lagi. Saya fokus lagi, Iya, iya, ya. Dengan Bajis itu gimana? Ya, tadi ada satu menarik ya, kata-kata nyaman. Tapi kalau kita lihat ada ekspresi wajah. Nah, saya mengarahkan itu pada ekspresi disgusting. Disgusting itu kecenderungan kita secara tidak disadari kita menolak atau tidak menyukai apa yang sedang kita sampaikan. Jadi itu bertentangan kata-kata itu dengan ekspresinya. Jadi A yang diucapkan pada B yang sebetulnya. Betul. Lalu kalau kita lihat itu beberapa kali ketika Mas Gilang menanyakan ya bagaimana pendekatannya waktu itu ya. Nah, ada banyak body movement, gerakan tangan yang tidak punya tujuan. Nah, kecenderungannya ini adalah untuk mereduksi ketegangan seseorang ketika sedang membicarakan topik itu. Jadi dia nggak nyaman ngomongin topik ini sebenarnya. Lalu berikutnya kita perhatikan, ada helaan nafas yang panjang. Nah, dan 2 kali membasahi bibir dan menahan bibir. Jadi kecenderungannya adalah di sini dia berusaha menahan apa yang mau disampaikan. Jadi lebih baik dia nggak ngomong dengan menahan itu. Biasanya dasarnya adalah apa? Dia tegang. Jadi berhadapan dengan Anda itu dia tegang sebenarnya. Dia terintimidasi, walaupun bukan Anda yang mengintimidasi gitu Mas Gilang. Tapi secara emosional dia terintimidasi dalam situasi itu. Iya. Oke, kita ke video berikut boleh? Enggak. Yuk, kita lihat bersama. Ini dia. Oh, ini sih viral banget video ini. Coba dari Cuma saya mau nanya itu quotes yang bikin siapa ya? Nah itu. katanya dia ngomong seseorang berkata gitu. Ya, berarti ada yang dia buat. Raffi Ahmad. Enggak. Kalau saya nggak setuju lah. Selingkuh itu murah, nggak mahal, tergantung kasih kita di sini kasih apa dulu. Bisa aja kasih mobil, rumah, mahal. Bisa mahal. Betul. Itu faktual itu. Benar. Saya bercanda. Bercanda lu, Pi. Jadi Ya, gimana di yang situ tadi? sebenarnya dia berusaha untuk memberikan citra ya pada publik. Ada proses waktu jeda sedikit untuk dia recalling. Saya mau ngomong apa ini? Nah tujuannya apa? Untuk membuat sebuah pengakuan di hadapan publik. Saya itu seperti ini loh, gitu. Saya bukan orang yang murahan ya. Kira-kira begitu tujuannya. Makanya diakhiri dengan senyum. Senyum itu menandakan bahwa dia puas dengan pernyataan itu dan mengartikan saya seperti ini orangnya, gitu. Tapi apakah seperti itu? Kita lihat video berikutnya. Nah, Coba. Oke. Kok lebih tahu Mbak Joyce? Iya, karena Mbak Joyce yang cocok kalau Karena Mbak Joyce yang edit. Ini kita lihat. Ayo. Kita lihat nih, beri. Karena nyambung ini. Bagaimana tanggapan Lesti? Besok aja. Cabang apa nih? Cabang apa? Kok ambigu ya? Boleh nggak buka cabang lagi? Cabang apa? Kalau usaha nggak apa-apa, makin Kalau banyak. yang lain. cabang. Oh, yang lain. Kalau yang apa? Cabang yang lain. Cabang yang lain, langkahi dulu mayatku. Nah, di awal dia bikin postur terbuka ya waktu Raffi Mas Saya. ya. Mas Hakim. Mas Hakim. Nah, ketika dikatakan ambigu ya ini langsung ketutup dan tangannya begini. Dan ada grooming gesture yang muncul. Nah, ini menandakan bahwa pertanyaan ambigu itu sudah dia tahu arahnya pasti ke situ. Bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Nah, waktu Raffi mengatakan apa tadi yang lain gitu ya. Itu Cabang yang lain. lihat ada banyak ini anxious nih. Gesture gerakan tangan yang tidak bisa dikendalikan. Dan ini semakin rapat dan perhatikan bibirnya merapat. Bibirnya merapat dan ke bawah, jadi ada kecemasan yang dia munculkan. Jadi waktu Raffi mengatakan cabang lain, kata lain itu dia sudah tahu maksudnya ke sana. Sehingga itu dia tahan supaya dia jangan mengeluarkan kata-kata apapun terkait hal itu. Karena dia tahu itulah kejadian yang sebenarnya. Oke, tapi sebetulnya kalau dari Mbak Joyce, di pembicara itu Lesti sebetulnya sudah ada kecurigaan atau enggak? Ih, rumpi banget nih orangnya. Kalau di konteks itu saya nggak bisa bilang begitu ya, tapi begini, pertanyaan itu kan sudah mengarah ke sana, pastinya secara logis dia sudah bisa membaca ke arah sana. Namun sebagai manusia, seseorang itu perlu membuat diri tetap aman dan nyaman. Jadi dia perlu merasionalisasikan, itu kan cuma joke, itu kan cuma bahan untuk konten. Sehingga saya perlu memperlihatkan pada publik itu nggak ada, itu tidak pernah terjadi. Jadi itu yang dilakukan oleh Lesti pada momen itu.
Tapi hebat Mbak Joyce ini bisa membaca gestur. Saya juga bisa membaca Joyce, gestur. Joyce. Iya. Coba. Saya ini Mbak Joyce ya, saya melihat gesturnya mereka. Ini mereka sedang berduduk, ini menunggu nih. Menunggu. Mereka Siapa yang menunggu? mereka menunggu pengen ditanya kapan giliran gue ditanya. Gini aja, Pak Jis. Tanya dia. Nanti ya. Menunggu gesturnya. Nanti saya akan minta Mbak Joyce melihat dan membahas secara live langsung nih. Siap. Gestur dari tamu-tamu kita ini ketika saya mengucapkan sesuatu. Iya, nungguin dia, nunggu ditanya ya. Kabar, ntar. Kita akan sesaat lagi tetap di FYP. Forum Pagi. Ya, masih di FYP Forum Pagi. Oh Joyce, Teh Joyce. Mohon maaf, ini pijitnya udah siap nih, udah. Terapis. Saya akan menanyakan satu pertanyaan Oke. kepada Raffi dan Gilang. Oke. Dijawab ya. Nanti Mbak Joyce nilai. Oh. Mereka itu seperti apa ya? Mau Oke, bukan. Raffi dan Gilang. Lu jangan gitu. Biar nggak bisa dibaca. Gue di sini aja, gue di sini. Siap ya. Raffi dan Gilang, apakah kamu mencintai pasangan kalian? Kamu sendiri? Ya iyalah, mencintai lah. Pertanyaannya aneh banget sih mencintai. dong. Aku mencintai semua umat manusia. Aku mencintai pasanganku, pasanganmu. Itu pasangan gua. Oke. Ya. Oke. Raffi dulu. Ya, Raffi bukan tadi gini. jawabnya seperti itu. Ini kan bercanda jawabannya ya, jadi nggak sesuatu yang sifatnya Enggak, netral. ini yang ini Aku serius. beneran tapi. tadi Oh beneran? Aku jawab, Oke, Aku juga beneran. mencintai. perbedaannya kalau Mas Gilang dia butuh jeda waktu untuk memastikan jawabannya seperti apa. Pembohong. Enggak. Kalau Raffi, Artinya kalau Raffi ada unsur misalnya gini, akan ada hal-hal yang sifatnya menurut dia itu bukan hal yang perlu dipertanyakan. Jadi dia tidak menjawab pertanyaan sebenarnya, tapi mengcounter jawaban pertanyaan Anda. iya. Gitu. Kayak, what's wrong in your mind? bener. Tapi Gitu. seru loh ini loh. Iya. Kita diundang lagi deh, ntar kalau ada kasus-kasus gitu kita seru ya, kita baca ya. Siap. Bu Joyce, makasih ya. Sama-sama. Rizky Ridho, terima kasih ya. Kapan kita main bola bro? Bareng bro. Oke. Kita ngaji bareng ya bro, nanti ya bro. Siap. Gua mau Jadi ngaji, bro. main bola aja terakhir kapan main bola? Senin. Senin kemarin ya udah. Oke gitu aja ya. Oke, thank you. Sama-sama. Mbak Sekarang Joyce. aku mau main bola lagi ya, yaudah. Bilang makasih ya, selamat ketemu lagi di FYP. Apapun masalah setiap orang kita doakan cepat selesai masalahnya. Amin. Oke buat Bilar juga sama Dede semangat terus. Semangat Pasti bisa semuanya. Ya. Bye bye. Ketemu lagi besok. FYP for your pagi.